ada semacam kayak tulang tengkorak ya. Memang mirip tengkorak, dan di sini saya tadi maaf ya, sangat terkejut tadi. Kali ini kita berada di sebuah bukit kecil yang penuh dengan artefak, ekofak, dan fitur. Diduga cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat sebagai sebuah gudang pusaka era Kerajaan Majapahit. Bahkan konon katanya pedang naga puspa pun berada di lokasi ini dan menancap di atas batu. Coba kita lihat dan kita telusuri. Jadi jalannya itu menaiki ya, dan di sini ada kebun seledri ya, dan kita harus naik menuju sebuah puncak bukit. Nah, ini ada yang menyebutnya Mbah Leman Dhuwur karena tinggi, ada juga yang menyebut yang lainnya ya, dan memang diduga ada jejak-jejak peninggalan kuno. Artefak-artefak yang sangat penting berada di lokasi ini. Namun sampai saat ini belum dilakukan registrasi oleh pihak terkait. Bahkan ada foto-foto lama di Leiden University, ada orang-orang yang Belanda yang berfoto di sini. Nah, ini. Jadi mencitrakan sebuah bukit kecil yang memiliki motif atau struktur seperti punden berundak-undak ya. Nah, seperti piramida. Mungkinkah di dalamnya ada piramida? Lah ini. Jadi ini sudah mulai sampai ujung dari sebuah bukit ya, atau puncak dari bukit kecil ini, yang konon katanya jika kita lihat dan foto-foto yang ada pada masa kolonial Belanda, memang ini tak ubahnya seperti piramida kecil ya, yang ada di tengah persawahan. Jadi tidak hanya kemudian cerita tentang keberadaan pusaka pada masa Kerajaan Majapahit, seperangkat gamelan, termasuk kemudian diduga siapa saja yang memotong pohon di lokasi ini besoknya langsung meninggal. Jadi ini banyak cerita-cerita ya, folklore, legenda, cerita mistis, bahkan mungkin kisah-kisah misteri yang ada di bukit ini. Sampai saat ini kita belum menemukan jejak-jejak artefak yang sangat penting selain kemudian struktur yang menyerupai piramid. Coba kita lihat batu besar yang ada di belakang kita. Lah, salah satu petunjuk tentang kehidupan peradaban masa lalu, batu lumpang, mortal stone. Nah, ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Ya, di sini ada semacam jejak-jejak lumpang, namun lubangnya kecil. Diduga ini kemungkinan lumpang memiliki makna magis dan sakral ya. Diduga mungkin ada pada masa kuno seorang pendeta Makudur itu menyembelih ayam di atas batu kalumpang, memecah telur sebagai tanda ketetapan final ya, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kemudian seorang Makudur tersebut setelah memecah telur, menyembelih ayam, menghadap ke utara, ke selatan, ke timur, membacakan mantra dan doa-doa serta dewa-dewa ya, termasuk Kali, Agasti dan lain sebagainya. Kemudian membacakan kutukan-kutukan, barang siapa yang merusak dan berbuat jahat di lokasi ini, baik itu dari kalangan 4 catur warna, yaitu kalangan Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, maupun dalam kalangan 4 catur asrama, Brahmacarin, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa. Mereka siapa saja pun kalau memang berbuat jahat dan merusak ketetapan-ketetapan raja ini, maka jika ke hutan akan dipatok ular, jika ke sungai akan dimakan buaya, jika kemudian ke laut akan dimakan ikan, akan diperengkah kepalanya, diburai ususnya, diminum darahnya, dimakan otaknya, dan akan dihancurkan oleh Kali ya, yaitu Dewi Kali, Dewi Maut. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah jejak-jejak magis dan sakral. Coba kita lihat ke arah sana. Kemungkinan ada jejak yang lebih magis dan sakral lagi. Jadi saat ini kondisinya sangat-sangat anu ya,
bersih ya, sudah dibersihkan oleh masyarakat setempat. Coba kita lebih dekat. Ternyata ada semacam batu, struktur batu alam ya, circle stone atau batu temu gelang. Jadi circle stone ini menandakan sebuah jejak-jejak peradaban kabuyutan, peradaban neolitik, megalitik masyarakat prasejarah. Dan di tengah-tengah tepat itu ada batu yang sangat besar menyerupai palos atau penis raksasa ya, sebagai lambang kesuburan, termasuk pemujaan dan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur pada masa lalu. Coba kita lihat ya, rahayu, rahayu, rahayu. Ternyata struktur batu ini tepat di atas bukit ini, ternyata kondisinya melingkar teman-teman, bulat, bunder ya, bunder. Nah ini punden yang paling magis dan paling sakral tersebut. Nah ini rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sawan mbah, ong wilahing sekaring jagat pawana langit, sekaring kajang, sekaring mayang. Jadi selain kita kemudian melakukan ritual, kita juga melakukan edukasi, publikasi, dokumentasi, dan menguak berbagai macam cerita sejarah, cerita mistis di balik keberadaan sejarah peradaban leluhur kita. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di belakang batu besar ini masih ada persajian ya. Coba teman-teman lebih dekat di sini. Nah, ini ada takiran. Nah, ini. Jadi rahayu mbah, rahayu mbah, rahayu, rahayu, rahayu. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi ada semacam kendi kecil gitu ya. Ada semacam kayak tulang tengkorak ya. Memang mirip tengkorak, dan di sini saya tadi maaf ya, sangat terkejut tadi. Ya. Dan memang kondisinya sangat magis dan sangat mistis ya. Mungkin aja juga ada semacam temuan tengkorak di lokasi ini. Coba kita menjauh saja karena memang kondisinya sangat magis dan di sini memang auranya itu sangat-sangat anu. Namun sampai saat ini digunakan masyarakat sebagai situs religi. Selain keberadaan eksistensi batu menhir atau palus atau raksasa ini ya, yang sebagai pada masa dahulu palus yang berdiri tegak itu lambang kesuburan, lambang bagaimana kemudian regenerasi gitu ya. Karena masyarakat Jawa ini harus berkembang biak seiring dengan tumbuhnya padi. Semakin banyak masyarakat, harus kemudian semakin banyak lahan pertanian yang dibuka. Semakin banyak lahan pertanian yang dibuka, maka harus banyak manusia yang diberi makan, sehingga masyarakat Jawa ini tumbuh dan berkembang seiring dengan tanaman padi. Di samping ini ya, selain banyak sekali arca-arca dan kondisi-kondisi magis, nah, di sini juga yang diduga oleh sebagian besar masyarakat, inilah yang dinamakan dengan gudang pusaka Ira Kerajaan Majapahit ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada sebuah struktur batu alam yang menyerupai sebuah kamar ya. Jadi kondisinya kotak, ada 3 buah pohon sembujo ya, pohon sembujo raksasa juga ada di sana sebagai tanda bahwasanya memang lokasi ini di masa lalu sebagai situs magis dan sakral jejak masa lalu ya. Memang ini berada di lereng Gunung Welirang, namun saat ini memang kabut ya, kabut yang menyelimuti langit sehingga terkesan memang suasananya semakin mistis ya. Dan jika kita lihat ke arah sini, jadi kita memang berada di sebuah puncak ya, dari sebuah puncak, sebuah gunung yang ternyata batu-batuannya itu seperti batu basal. Jadi semacam magma beku atau magma yang mengalami pembekuan di masa purba, sehingga bentuknya ini batunya basal, warnanya juga merah dan pateng berenjot gitu ya, pateng berenjot seperti ini. Nah, mirip dengan sisi-sisi ular naga raksasa yang bertapa membatu, dan lokasi ini memang sampai saat ini masih digunakan masyarakat, sebagian masyarakat sebagai situs religi. Terutama ketika ada kesenian bandengan, sebagian anak-anak aktivis bandengan itu datang ke sini melakukan semacam izin dulu gitu ya, izin termasuk sowan, termasuk menghormati sang bau rekso atau pepunden dari desa ini. Jadi dimungkinkan memang lokasi ini tetap memiliki nilai-nilai historis, nilai-nilai artefaktual semacam batu lumpang, struktur batu alam, circle stone,
termasuk apa namanya menhir ya, yang menyerupai memang seperti batu penis atau palus atau lingga raksasa, yang memang lingga, penis dan palus ini memiliki makna yang sama, yaitu alat kelamin laki-laki sebagai lambang kesuburan yang berdiri tegak ya, sebagai lambang regenerasi dan keabadian keturunan kita ya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga kemudian lokasi ini gitu ya bisa saja ditetapkan sebagai sebuah situs budaya ya, yang sangat bermanfaat. Bahkan lereng-lereng ini malah mirip dengan kemudian piramida, sehingga kemudian situs megalitik yang seperti ini tidak kalah atau tidak lebih baik atau tidak kalah lebih bagus ya daripada situs megalitik yang ada di Punggung Raharjo yang ada di Lampung Timur. Semoga kemudian memang situs-situs ini harus kemudian memiliki makna dan korelasi yang sama seperti di Punggung Raharjo di Lampung Timur yang dirawat, bahkan tebing-tebing yang tidak memiliki artefaktual ditanami rumput Jepang yang tipis itu loh ya, sehingga kemudian terlihat bahwasanya ini adalah bukit yang penuh dengan makna sejarah di masa lalu. Semoga bermanfaat.